Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, azani wa azakumullah. Berikut sedikit penjelasan yang insya Allah bermanfaat yang bisa kita pelajari yang berkenaan dengan ahkamut tajwid yang berada pada surah Al-Fatihah, dan juga hal-hal yang perlu kita hindari yang berkenaan dengan kesalahan yang biasa terjadi pada surah Al-Fatihah. Pada ayat yang pertama dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayat yang pertama ini ada 3 hal yang berkenaan dengan kesalahan fatal yang harus kita pahami agar dihindari dengan seksama, yaitu kesalahan dalam hal panjang dan pendek. Ya, ini terutama pada yang satu harokat menjadi lebih dari satu harokat, atau yang harokatnya lebih dari satu dibaca hanya satu harokat. Ya. Lalu kesalahan yang kedua yang berkenaan dengan tanda baca syakal atau harokat. Ya, jadi perubahan harokat antara fathah ke kasroh atau dan tomah ke fathah, atau yang bertasydid jadi tidak dibaca tasydid, atau yang sukun dibaca berharokat. Ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan fatal yang berkenaan dengan terjadi perubahan huruf dari satu huruf ke huruf yang lain. Maka ini harus kita fahami agar bisa dibedakan dengan jelas antara huruf-huruf yang harusnya dibaca. Jadi kita akan berkisar fokus kepada 3 kesalahan fatal ini. Di samping itu juga yang tidak kalah penting, yaitu kesalahan yang disebut dengan kesalahan yang samar, di mana secara hukum tetap juga harus dihindari, ya, kan, tetapi bagi yang memiliki ilmu terhadap kesalahan khafi ini, maka dengan memperbanyak talaqi kepada ustaz atau ustazah yang mungkin di bidang ini. Baik, ikhwan dan akhwat, azani wa azakumullah. Pada ayat yang pertama ini kita lihat lafaz Bismillahirrahmanirrahim, maka yang kita lihat adalah panjang harokat yang lebih dari satu hanya ada pada 3 tempat. Itu pada lafaz Allah, pada lafaz di Ar-Rahman yaitu huruf mimnya, dan pada lafaz Ar-Rahim, ya, pada huruf haknya. Jadi ketiga tempat ini harus dibaca dengan panjang. Untuk yang Allah dan Ar-Rahman 2 harokat, Ar-Rahim dia bisa 2, 4, atau 6 harokat, sesuai dengan tempo bacaan yang antum pilih. Jika antum baca dari awal 2 harokat, maka usahakan seragam hingga akhir baca juga dengan 2 harokat. Adapun jika antum dengan 4 harokat, maka konsisten 4 harokat, dan juga jika 6, sebaiknya konsisten dengan 6 harokat. Ya. Ini poin pertama mengenai panjang. Jadi selain dari tempat-tempat tersebut, ya, 3 tempat tersebut tidak boleh dibaca dengan panjang lebih dari 1 harokat. Ya. Contoh misalkan Bismillah untuk baca Bismillah, jadi B-nya dipanjangkan, itu tidak benar. Atau mim juga dipanjangkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya, tidak boleh. Jadi dibaca dengan pendek saja, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Baik. Ini permasalahan kesalahan fatal pertama yang berkenaan dengan panjang pendek yang harus kita hindari, ya. Adapun di mushaf Utsmani, ketika tuh melihat lafaz jalalah itu pada lamnya tidak diberikan tanda
alif yang merupakan isyarat panjang, tapi tetap harus dibaca dengan panjang ya. Karena kalau untuk perhatikan pada lafaz mim ya, maka diberikan alif itu artinya ada bacaan mat di situ ya. Adapun ar-rahim ada ya sukun ya. Ya itu sukun tapi tidak dilambangkan dengan sukun, itu artinya adalah huruf ya sebagai huruf maddiyah. Maka dibaca dengan panjang lebih dari satu harokat. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang berkenaan dengan tanda baca ya. Senantiasa harus perhatikan mana yang bertasydid, mana yang kasroh, mana yang fathah, mana yang sukun, mana yang tadi tidak ada domah tapi di sini ya, sehingga dibaca dengan jelas ya. Kasroh dengan kasroh ya. Bismillah bis ya, bukan bes ya. Kadang ada yang terlalu buru-buru Bismillahirrahmanirrahim ya, him ya, hak kasrohnya agak condong ke ya, imalah gitu. Itu adalah hal yang harus difahami sehingga membacanya dengan jelas harokatnya apa saja. Dan juga tasydidnya perhatikan pada lafaz jalalah Allah, kemudian ar-Rahman ya merupakan alif lam syamsiyah, kemudian ar-Rahim juga merupakan alif lam syamsiyah. Sehingga pada tempat-tempat yang dibaca dengan tasydid maka kita perlu memberikan penekanan sesuai dengan kadarnya. Jadi bismillah, jadi ada millah, ada tasydid penekanan bahwasanya di situ ada lam bertasydid. Nah, pada lafaz ar-Rahman, ar-Rahim untuk huruf ra ini penekanannya tidak terlalu kuat karena sifat takrir ra itu adalah disembunyikan. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim ya, tidak sampai bergetar seperti itu. Tapi kita samarkan getarannya dengan membaca seperti tahan sedikit tapi bukan diberikan jeda, karena dia bukan merupakan ciri dari huruf-huruf yang diberikan jeda. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya. 3 tempat tasydid yang antum harus pahami. Kemudian selain dari itu harokat fathah seperti biasa, bismillah ya, ar-ra ya, ma ya, ar-rahmanirrahim ya. Ra pada kata ar-rahim maka dibaca dengan fathah yang jelas dengan cara membuka rahang ya, membuka mulut, menjauhkan antara lidah dengan gigi geraham yang atas untuk membentuk fathah yang bagus dan sempurna. Dan juga perhatikan sukunnya di mana ya, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yang ini berkenaan dengan kesalahan yang biasa terjadi yang berkenaan dengan huruf-huruf. Kita harus bisa membedakan mana huruf ha, mana huruf ha ya. Sini ada lafaz bismillah Allah ya, maka itu dengan huruf ha ya, huruf ha ya. Adapun ar-Rahmanir-Rahim itu dengan huruf ha ya. Nah, mungkin di kita huruf antara ha dan ha ini memang bukan menjadi huruf yang biasa kita baca, kan tetapi kita perlu bisa memberikan perbedaan. Jika seandainya kita memang belum bisa membaca dengan fasih ya, tapi usahakanlah adanya perbedaan antara huruf ha dengan ha. Jangan sampai huruf ha dan ha itu dibaca mirip-mirip saja ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya, ada perbedaannya. Lanjut, hal yang perlu diperhatikan yaitu pada lafaz ba ya. Terkadang jika kita buru-buru baca jadi cuma seperti wismillah seperti huruf waw saja ya. Ini kesalahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ismillah tanpa membaca dengan ba yang jelas. Ini merupakan kesalahan yang fatal karena kita mengubah huruf ba menjadi huruf selain huruf ba ya. Dan juga ketika di ayat yang pertama bismillahirrahmanirrahim, maka di akhir itu perhatikan ada huruf mim yang disukunkan karena waqaf ya. Ketika dia sukun karena waqaf, maka antum harus membacanya dengan sedikit memberikan suara untuk
menekankan bahwa ini adalah huruf mim, ya, bukan dengan cara memotong suara terlalu jelas, karena Bismillahirrahmanirrahim. Ada sedikit emnya, ya. Ini untuk apa? Untuk menandakan bahwasanya ada huruf mim yang memiliki sifat tawasud, yaitu pertengahan antara suara mengalir atau suara yang tertahan. Adapun untuk rincian permasalahan membaca huruf mim tersebut memang sebenarnya nanti masuk kategori penjelasan di ahkamut tajwid yang berkenaan dengan sifatul huruf, ya. Tapi tidak mengapa disinggung sedikit untuk menjadi bahan catatan, karena ketika membaca Al-Fatihah itu diakhiri dengan mim atau nun, ya. Jadi harus bedakan mana yang diakhiri dengan mim, ya, dengan sedikit suara dari mim, dan juga nun seperti itu juga. Sehingga darinya lah kita bisa membedakan mana yang huruf mim dan mana yang huruf nun. Coba seandainya jika antum membaca dengan benar-benar suara itu hilang total, maka tentu pendengar tidak bisa mengetahui huruf apa yang antum baca. Nah, kasih contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Anda menutup mulut, ya, ar-rahim, tapi tidak memberikan sedikit suara, ya. Jadilah tidak terlalu jelas perbedaannya apakah itu huruf mim atau huruf yang lain. Sehingga pentingnya sifat huruf adalah pada kondisi-kondisi demikian, ya. Ketika dia sukun, maka suaranya tetap ada, ya, tapi juga tidak boleh terlalu berlebihan. Misalkan contoh Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jika sampai seperti itu, maka jatuhnya seakan-akan menjadikan mim tersebut seperti huruf yang bertasydid. Tapi mungkin ini bisa bahas untuk ayat pertama. Insyaallah kita akan bahas juga pada kesempatan berikutnya untuk ayat-ayat setelahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.